Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak penyiar Madika FM dan para pendengar siaran Radio Madika FM dimanapun berada. Mohon izin saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli tahun 2020. Laporan hingga pukul 12.00 WIB yaitu sebagai berikut. Klasifikasi kasus ada 5 klasifikasi, yaitu ODR, orang dalam risiko, kemudian OTG atau orang tanpa gejala, yang ketiga adalah ODP, orang dalam pemantauan, yang keempat adalah PDP atau pasien dalam pengawasan, dan pasien atau orang konfirmasi positif COVID-19. Yang kelima. Oke, baik. Saya sampaikan klasifikasi kasus yang pertama yaitu ODR, orang dalam risiko. ODR, jumlah kumulatif kasus ODR sampai hari kemarin adalah 3.159. Jumlah kasus hari ini untuk ODR adalah 3 orang. Kemudian jumlah kumulatifnya sampai hari ini adalah 3.162 orang. Selanjutnya tentang klasifikasi kasus kedua adalah OTG, orang tanpa gejala. Jumlah kumulatif OTG sampai kemarin adalah 387 orang. Kemudian hari ini mendapat tambahan 9 orang. Sedangkan pindah kasus adalah 2 orang. Sehingga jumlah kumulatifnya sampai hari ini adalah OTG 394 orang. Rincian tentang OTG adalah sebagai berikut. Jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari, kemarin adalah 310. Kemudian jumlah kasus hari ini selesai dipantau 14 hari adalah 47. Jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai hari ini adalah 357 orang. Untuk OTG yang melaksanakan isolasi mandiri adalah 37 orang. Kemudian yang di rumah isolasi kosong atau nihil. Dan ada keterangan 2 orang OTG pindah kasus, menjadikan ke kasus konfirmasi positif COVID-19. Klasifikasi kasus yang ketiga adalah ODP, orang dalam pemantauan. Jumlah kumulatif ODP sampai hari kemarin adalah 223 orang. Jumlah kasus hari ini kosong atau nihil, sedangkan pindah kasus adalah 1 orang. Dan jumlah kumulatif ODP sampai hari ini adalah 202 orang. Rincian tentang ODP adalah sebagai berikut. Jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai hari kemarin adalah 217 orang. Jumlah kasus hari ini selesai dipantau 14 hari adalah 2 orang. Sehingga jumlah kumulatif semuanya selesai dipantau 14 hari ini adalah 219 orang. ODP yang meninggal dunia sampai hari kemarin adalah 2 orang. Hari ini nihil, sehingga total yang meninggal adalah tetap 2 orang. ODP yang melaksanakan isolasi mandiri adalah kosong atau isolasi juga kosong atau nihil, sedangkan di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 1 orang ODP. Keterangannya adalah 1 orang pindahan dari
Satu orang pindahan dari ODP adalah kasus konfirmasi positif COVID-19. Oke. Selanjutnya tentang klasifikasi yang keempat, yaitu PDP, pasien dalam pengawasan. Jumlah kumulatif PDP hari kemarin adalah 13 orang. Jumlah kumulatif hari ini PDP adalah, rinciannya adalah jumlah kumulatif selesai pengawasan 14 hari kemarin adalah 8 orang. Kemudian hari ini selesai pengawasan 14 hari adalah 2 orang. Dan selesai pengawasan 14 hari sampai hari ini adalah 10 orang. PDP yang meninggal dunia sampai hari kemarin adalah 3 orang. Hingga hari ini masih tetap 3 orang. Kemudian yang melaksanakan isolasi baik mandiri maupun di rumah isolasi dan di rumah sakit rujukan adalah nihil atau kosong. Selanjutnya kasus yang kelima adalah konfirmasi positif COVID-19. Jumlah kumulatif konfirmasi positif COVID-19 sampai hari kemarin adalah 36 orang. Oke. Sedangkan kasus hari ini ada tambahan 4 orang positif konfirmasi COVID-19. Total jumlah kumulatifnya sampai hari ini adalah 40 orang. Yeah. Kemudian rinciannya adalah jumlah kumulatif konfirmasi yang sembuh sampai adalah 28 orang. Sedangkan yang sembuh hari ini adalah 3 orang. Jadi total yang sembuh sampai hari ini adalah 31 orang. Kemudian yang meninggal dunia konfirmasi positif COVID-19 adalah sampai hari kemarin 3 orang. Kemudian untuk hari ini ada tambahan 1 orang. Sehingga total kumulatifnya adalah 4 orang. Yeah. Sedangkan yang melaksanakan isolasi mandiri adalah 5 orang. Dan di rumah isolasi kosong, di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Yeah, baik. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19 Kota Blitar. Untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 ada 6 penjelasan informasi baru. Informasi baru kasus konfirmasi positif COVID-19. Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 59 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dan gangguan jantung. Riwayatnya pernah dipasang alat ring atau memperlebar pembuluh darah koronernya 2 hari. Tanggal 14 Juli yang lalu telah melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Kemudian tanggal 14 Juli yang lalu, pada tanggal 24 Juli yang lalu, malam hari dia mengeluhkan demam dan napas. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli yang lalu, dia berobat ke salah satu rumah sakit di Kota Malang. Kemudian dilakukan pemeriksaan swab, pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya dan diperiksa TCM, laboratorium COVID-19 di rumah sakit tersebut. Hasilnya adalah positif. Baik. Kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Malang. Pada tanggal 28 Juli malam hari sekitar pukul 21.50 yang bersangkutan telah meninggal dunia dengan
diagnosis respiratory failure atau payah kegagalan napas atau payah napas hingga gagal napas ya, dan pneumonia COVID-19 confirm atau konfirmasi sesak napas konfirmasi COVID-19 atau radang paru-paru konfirmasi COVID-19, ditambah lagi heart failure atau payah jantung dan penyakit jantung koroner yang sudah diderita cukup lama sebelumnya. Penjelasan konfirmasi positif COVID-19 yang kedua adalah seorang perempuan, ini pindahan dari kasus ODP orang dalam pemantauan. Seorang perempuan berusia 36 tahun dari Kelurahan Gedok, mempunyai faktor risiko yaitu suami bekerja di Malang, pulang setiap hari. Jadi setiap hari PP, Blitar Malang Blitar. Hari ini tanggal 24 Juli, mohon maaf, saya ulang, pada tanggal 24 Juli berobat ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Blitar dengan keluhan batuk, pilek dan sesak nafas. Kemudian hari ini dia melaksanakan, mohon maaf saya ulang, pada hari ini hasil PCR COVID-19-nya adalah positif konfirmasi. Dan saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena kondisinya baik-baik saja. Yang ketiga adalah pindahan kasus OTG, orang tanpa gejala menjadi konfirmasi positif, yaitu seorang perempuan berumur 45 tahun yang merupakan kontak erat kasus Kelurahan Gedok. Pada tanggal 28 Juli hari ini, kemarin ya, hasil PCR-nya positif konfirmasi COVID-19. Saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah. Keadaannya baik-baik saja. Yang keempat adalah pindahan kasus orang tanpa gejala. Itu seorang perempuan berumur 37 tahun, merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah. Tanggal 28 Juli kemarin, hasil PCR-nya positif konfirmasi COVID-19. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya baik-baik saja. Yang kelima adalah pindahan kasus orang tanpa gejala juga atau OTG. Seorang laki-laki berumur 22 tahun merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang perempuan berusia 40 tahun. Pada tanggal 29 Juli hari ini dinyatakan sembuh dan tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan protokol kesehatan. Yang keenam adalah pindahan dari kasus orang tanpa gejala atau OTG juga. Sebanyak 2 orang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang perempuan berusia 40 tahun. Pada tanggal 29 hari ini telah dinyatakan sembuh dengan rincian. Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 38 tahun dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah seorang perempuan berumur 47 tahun dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tentang penjelasan informasi baru terkait dengan orang konfirmasi positif COVID-19. Penjelasan yang berikutnya tentang konfirmasi positif 19 ada 2 lagi. Saya jelaskan mengulang berita kemarin, yaitu seorang perempuan berusia 34 tahun dari Kelurahan Bendogret. Pada tanggal 23 Juli yang lalu hasil PCR-nya positif konfirmasi COVID-19. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dan yang ke-8
8 adalah seorang perempuan berusia 29 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Pada tanggal 23 yang lalu, 23 Juli yang lalu, hasil PCR-nya adalah positif COVID-19. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan atau baik-baik saja, masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR berikutnya. Ya. Penjelasan berikutnya adalah kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Ada dua informasi baru PDP. Yang pertama, seorang laki-laki 42 tahun dari Kelurahan Rembang, tanggal 22 Juli berobat ke salah satu rumah sakit di Blitar dengan keluhan demam atau panas badan dan mengigau, sakit kepala, dan nyeri otot atau sakit pegel-pegel kejulinu di badannya. Selanjutnya dilakukan rapid test, hasilnya reaktif. Tanggal 28 Juli kemarin sore, hasil laboratorium PCR-nya negatif dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. PDP yang kedua adalah pindahan dari ODP, orang dalam pemantauan. Seorang laki-laki berusia 79 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Tanggal 22 Juli yang lalu dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan keluhan demam atau panas, batuk 3 hari, tidak ada pilek, tidak ada sesak, dan ada nyeri ulu hati, serta dada terasa panas. Tanggal 28 Juli kemarin, hasil laboratorium PCR-nya adalah negatif. Dan dia masih melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya adalah kasus ODP, orang dalam pemantauan. Ada dua informasi baru dari ODP ini, yaitu seorang laki-laki 49 tahun dari Kelurahan Karangtengah yang merupakan kontak kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah. Yang bersangkutan mengeluhkan batuk pilek sejak 22 Juli yang lalu. Selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya pada tanggal 23 Juli dan pada tanggal 28 Juli kemarin hasil PCR-nya adalah negatif dan masih melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. ODP yang kedua adalah seorang perempuan berusia 31 tahun dari Kelurahan Sukorejo yang merupakan kontak kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. Yang bersangkutan mengeluh sakit batuk pilek sejak tanggal 18 Juli yang lalu. Kemudian dilaksanakan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya tanggal 23 Juli. Dan tanggal 28 Juli sore hari hasil PCR-nya negatif. Hingga kini masih melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya terkait dengan kasus OTG atau orang tanpa gejala. Orang tanpa gejalanya banyak sekali yang baru. Ya, dokter ini. Informasi baru. Gak apa-apa ya? Iya, monggo dokter. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama OTG, hasil tracing dan testing tanggal 29 Juli hari ini didapatkan 9 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Gedok, yaitu seorang perempuan berusia 36 tahun. Dan dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. OTG yang kedua adalah hasil tracing dan testing tanggal 24 Juli yang lalu. Didapatkan 11 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Pendegrit dan dilaksanakan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya.
kemarin tanggal 28 Juli sore hari, sebanyak 10 orang hasil PCR-nya adalah negatif dan yang 1 orang masih menunggu, hasilnya belum keluar. Yang ketiga, OTG sebanyak 24 orang tenaga kesehatan yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. Tanggal 28 Juli kemarin sore, 22 orang hasil PCR-nya negatif dan yang 2 orang masih menunggu atau belum keluar. Yang keempat adalah OTG sebanyak 3 orang dari Kelurahan Sentul melaksanakan rapid test sebagai persyaratan perjalanan dengan hasil reaktif. Kemudian dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Kemarin tanggal 28 Juli sore hari semua hasilnya adalah PCR-nya negatif dan masih melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, OTG adalah sebanyak 5 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari. Tanggal 28 Juli kemarin sore, semua hasil PCR-nya negatif dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keenam, OTG adalah seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang laki-laki berumur 38 tahun. Tanggal 28 Juli kemarin sore, hasil PCR-nya adalah negatif dan tetap melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan protokol kesehatan. Yang ke-7, OTG sebanyak 2 orang dari Kelurahan Sukorejo yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. 28 Juli kemarin sore, semua hasil adalah negatif dan dalam kehidupan sehari-harinya masih melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya yang ke-8 adalah OTG sebanyak 2 orang dari Kelurahan Sananwetan yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. Kemarin sore tanggal 28 Juli semua hasil PCR-nya adalah negatif dan yang bersangkutan melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ke-9, OTG sebanyak 3 orang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Gedok. Tanggal 23 Juli yang lalu, ketiga orang itu hasil PCR-nya negatif dan dilakukan pengambilan swab ulang atau diulang kembali. Kemudian pada tanggal 28 Juli kemarin sore, sebanyak 2 orang hasil PCR-nya adalah negatif dan 1 orang hasil PCR-nya positif. Sementara demikian, OTG yang terakhir. Ada banyak sekali penjelasan dokter ya hari ini. Iya, banyak kegiatan puskesmas melaksanakan tracing ke tempat-tempat yang terkait dengan kasus-kasus baru dan kasus lama yang berkembang. Ya, ini dokter terkait dengan kasus baru ini, mohon maaf untuk kasus nomor 1 dokter, laki-laki berumur 59 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari ini, riwayatnya apakah pernah kontak dengan keluarga yang pernah dari luar kota atau mungkin ada perjalanan dari luar kota atau bagaimana dokter, informasi yang saat ini kita himpun? Terkait dengan itu masih belum ada laporan lengkap. Petugas kesehatan dari puskesmas dan dinas kesehatan masih melaksanakan tracing dan tracking serta testing hingga besok.
Oke. Mudah-mudahan besok sudah Oke. selesai, bisa Mm-mm. disusun laporan lengkapnya. Oke, siap. Tentunya secara sekilas info, Mm-mm. ini persoalannya mengembang ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Jadi minta dukungan, Ya. semangat, Mm-mm. dan doa, Mm-mm. serta kalau memang ada warga masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas tracing atau pelacakan, Mm-mm. Mm-mm. kemudian testing atau pemeriksaan Mm. tempat masing-masing, Ya. mohon bekerja sama Ya. dengan baik-baiknya, mohon dibantu supaya mereka bisa lebih lancar, lebih Ya. mudah Mm. dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Demikian, Mbak. Ya, berarti memang untuk proses tracing sendiri saat ini masih berlangsung ya, dokter ya? Untuk Ya. 4 kasus baru ini. Langsung, Iya, ya, oke. Oke. terus ini. Dokter, kalau kita lihat Halo. kasus baru ini kan memang ternyata melibatkan orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas begitu, dokter ya. Kemudian ada penyakit penyerta dan lain sebagainya. Mungkin di rumah juga ini Sobat Mahardika, kalau ada anggota keluarga kebetulan usianya di atas 50 tahun kemudian memiliki resiko penyakit bawaan lainnya, ini bagaimana dokter perhatian yang bisa diberikan lebih seperti itu? Ya, tentunya ada atau tidak itu harus sama. Yang pertama itu dulu, sama. Laksanakan protokol kesehatan dengan konsisten atau jadi utuh, konsisten itu disiplin dan patuh, tidak dikorting, tidak di gara-gara, ya terus menerus. Oke. Itu yang pertama. Kedua, lebih lagi kalau ada orang dengan penyakit penyerta Iya. atau yang sehat tapi usianya sudah lanjut, Iya. apalagi lanjut dengan penyakit penyerta. Benar. Seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sesak napas, penyakit dan penyakit penyerta lainnya yang tidak lebih hati-hati lagi. Oke. Mungkin anggota keluarga yang muda tanpa sengaja, tanpa diketahui, Iya. nah bisa saja tetap sehat seperti OTG yang kami laporkan, isolasi mandiri di rumah itu. Namun bagi keluarganya yang Baik. Iya. Nah itu kan menjadi Iya. atau tidak tertolong. Oke, baik. Artinya gini, mikirnya siap enggak, kita nggak mendoakan. Jadi Iya, iya. kita harus mikir siap enggak kehilangan orang yang kita kasih, kita orang tua, kakek nenek di tubuh balik. Oke. Iya. Iya. Baik, Dokter Muklis? Halo, dokter? Halo ya. Iya. Halo. Sedikit terputus, dokter ya. Namun Ya, halo. artinya memang masyarakat ketika memiliki keluarga yang lansia seperti itu, perhatian dan kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Ya, lebih lagi ya. Iya. Jadi tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu. Kalau harus keluar rumah, di luar rumah, begitu mau keluar sudah mikir, di sini ada orang yang lebih berisiko dari dirinya sendiri. Apalagi ada anak kecil, balita, bayi. Itu ya selain dirinya sendiri, orang yang sebaya dengan dirinya, juga memikirkan orang-orang yang dikasihi, dicintai, yang lebih perlu perhatikan lagi sehingga ngemas. Hati-hati dan waspada selamanya, terus-menerus, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Iya, disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Protokol kesehatan dengan patuh dan disiplin tinggi, secara utuh, tidak dikorting, terus-menerus, selama mungkin hingga COVID sudah tidak ada. Amin. Semoga segera mungkin, dokter ya. Kita berharap demikian. Dokter Muklis, terima kasih untuk laporan perkembangan COVID-19 hari ini. Dokter, selamat bertugas, sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan yang saat ini juga masih terus bertugas melakukan tracing.
Siap, terima kasih. Iya, selamat sore. Assalamualaikum dokter. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.